أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita pasang niat i'tikaf di Masjid Yahyawiyah ini sebagai tambahan ibadah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di Masjid Yahyawiyah ini menjadi amalan sunat karena Allah. Kita pasang niat untuk belajar agama karena talabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk orang yang mengaku dirinya Islam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyin, ya Allah beri rezeki kepada kami pemaham para nabi, wa hifzal mursalin hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jali keluarkanlah kami dari gelapnya bodoh, wa akrimna binuril fahmi muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin sebarkanlah hikmat atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Bapak Ibu jamaah Masjid Yahyawiyah, kita sudah sampai di 18 hari bulan ya, Rabiul Awal, 18 di situ terusnya. Tak ada. Mudah-mudahan umur kita ini berkah, kita sampai bulan kelahiran Nabi kita. Semoga kita bisa menteladani Nabi kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi adadi mubtilatis salati. Faslun ini suatu pasal fi adad dalam bilangan mubtilatis salat, pembatal salat. Yang kita kaji kali ini adalah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tempat terbit dua purnama dan tempat berkumpul dua lautan. Kalau terjemahan gitu nih, ini kaji fikih. Penyusunnya satu ulama di daerah Patani, daerah dekat Thailand sana. Ya Patani, kalau kita sebut Patani. Namanya Al-Fakir Muhammad bin Ismail Daud Patani. Bermula, ngelamo biasa pakai kitab lamo gitu bunyinya. Bermula yang membatalkan sembahyang, dia menggunakan bahasa sembahyang bukan salat. Bukan berarti ulama terdahulu tu agamanya Hindu bukan ya. Jadi orang kan banyak tuh bercakap, oh tak boleh sembahyang, salat kata dia. Sedangkan ulama terdahulu aja menulis bahasanya sembahyang. Tanggung ilmu ulama tu hebat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dia tak nak pakai ulama, berarti seakan-akan dia menanding sama dan kemampuan ulama dia. Contoh, ada orang aku pakai Quran hadis sajalah. Berarti dia seakan-akan dirinya adalah ulama mujtahid. Samalah dia puasa dia dengan Imam Syafi'i. Puasa dia tu macam bandingan Imam Syafi'i lah dia. Imam Syafi'i itu malam kalau tahajud habis 30 juz diulang hafalan bacaan Quran tu. Solat tahajudnya itu. Karena dalam ini dia semua habis. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Untuk memahami menjadi mujtahid ni bukan tanggung-tanggung. Bukan sekadar nahwu sharaf, bukan hafalan Quran, pandai kita istidlal, mengambil hukum, usul fikih, qaid fikih, hadis, bukan satu cabang ilmu. Dia harus ada logika berfikir mantik ada natijahnya. Ada premis minor, premis mayor. Kio-kio kalau begini apa hukum? Contoh, kalau kita cerita masalah yang namanya sabu-sabu, tak akan jumpa kita dalam hadis sama Quran ayat menjelaskan itu betul. Tak ada. Innamal khamru was sabu-sabu wal ganja wal kambingu. Enggak ada tuh. Enggak ada ayat Yang ada innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu
Maka orang-orang yang dia pakai ayat aja kata sabu-sabu tak haram, tak ada larangan. Tapi ketika yang lain tak sesuai dengan selera dia anggap dalil. Dia anggap dalil padahal bukan dalil. Dia pakai umum. Kullu bid'atin dalalatun. Pokok semua bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat neraka. Contoh salah satu bid'ah yang bosau tu kata orang tu, bahkan menumpasnya termasuk sebagai adalah jihad, bid'ah maulid kata orang tu. Alasannya Nabi tak ada buat, sahabat tak buat, tabi'in tak ada buat, tabi'ut tabi'in tak ada buat. Tak ada buat kata orang tu. Imam-imam 4 tak ada buat. Kalau itulah yang menjadi dalil, itu namanya orang bergalau. Tak bisa menggunakan dalil itu asal tak dibuat Nabi. Kenapa buat? Berarti mafhum mukhalafahnya, apa yang dibuat Nabi kojokan. Apa yang dikojo Nabi bisa kita kojokan. Bini Nabi lebih daripada 4. Kojoanlah. Ya. Nabi dia kaya gara-gara dakwah jadi musakin. Kojoanlah. Mampu tak gitu? Sehingga dia rela lapar. Nabi hendak tidur malam tu yang dipikirnya umat. Pikir tetangga udah makan tidak, rajin silaturahim, murah senyum, memberikan nasihat, membantu orang. Orang ada polu sama dia. Ibarat kalau bahasa kasar gitu. Macam contoh kombu sama saya. Ustaz cantik betul baju Ustaz. Nah. Mampu tak gitu? Cikit dia pun tak ada bagi ya. Usah cerita lah. Kombu lah sama sotong. Ada kata orang tu dulu kombu sama sotong. Usah gitu bana dengan agama. Pokok kalau ada suruh Nabi kojuan. Kalau ada dalang Nabi tinggalkan. Jelas ya. Ada Nabi mengatakan nahan Nabi SAW anil maulid. Nabi melarang daripada maulid. Tak mungkin ada. Karena perayaan maulid itu dibuat jauh setelah Nabi. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin itu dikatakan apa hukum memperingatkan maulid tu? Maulid tu ijtima'un nas. Manusia berkumpul-kumpul aja dalam itu. Wa qira'atu ma tayassara minal Quran, isi membaca yang mudah daripada Quran. Ngasih uang makan, membaca sirah Nabi, mau izah sana, tak ada salah tu dah. Apakah ada unsur haram di situ semua? Pokok tak buat Nabi jangan buat. Itu yang lalu saya katakan. Ada mudah-mudahan ceritanya Hawa. Di luar sana, Timur Tengah, bininya mengasih sedekah asidah. Asidah tu kalau kayak kita di sini apa nih? Kue bawang yang lombek tu. Kalau sini kan rasidah namanya. Rasida, yang asidah. Upo tahu laki anti maulid dibunuh bininya karena kata termasuk jihad. Ini pendukung maulid lah kau ni. Ini kan udah stres ya. Mudah-mudahan tak begitu. Karena bagi orang tu yang tak dibuat Nabi sampai terprogram sama orang tu, ini gawat ya. Begini, tak buat Nabi, tak disuruh Nabi berarti boleh. Nabi tak ada suruh. Nabi tak ada larang. Ada larang Nabi? Tak ada. Sampai kalau berpatok begitu jadi kacau agama ni. Jadi kacau. Ya, sudah. Karena banyak juga kojo-kojo kita ni yang buat Nabi, tak buat Nabi. Nabi mana? Hendak solat hidup asih. Awak solat hidup asih. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Ingatlah 11 nih. 11 nih membatalkan salat. Dan yang lebih daripadanya hendaklah ditentukan akan dia pada kitab yang panjang. Jadi ada yang lebih daripada itu. Ini secara umum, kitab panjang-panjang mau menambah lagi. Pertama, berkata-kata dengan sengaja serta diketahui akan haramnya dan diketahui akan dirinya di dalam salat, dan jika dengan huruf yang tidak memberi paham sekalipun, atau satu huruf yang memberi paham dan satu huruf yang dimatkan, dipanjangkan akannya, dihukumkan 2 huruf, maka batal salatnya dengan yang tersebut. Kalau zikir tidak. Zikir, contoh zikir tu doa habis walat dalin. Ada yang dah mengamalkan orang baca doa Rabbi firli wali walidayya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca ni Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Boleh. Ada hadis ah. Ya. Dalam Mustadrak Al-Hakim ada tu. Kalau niat doa boleh. Tapi bukan kau solat, doa. Ada petunjuk. Boleh. Doa dalam salat boleh. Macam kalau isi salat tu kan, contoh yang lalu kita imam salah, ya kan? Salah imam. Baca ayat salah. Ini kita baca ayat itu. Niat kita apa? Niat kita membaca ayat dalam salat untuk kita sendiri. Boleh. Boleh. Tapi kalau niat kita nak mengingat imam, batal. Karena kojonya itu mengingatkan. Ya. Jadi imam tu pas entah panjang-panjang. Maksud betul ayat panjang ni, elok dibaca jangan di dalam salat wajib. Suruh-suruh yang sama aja lah. Anda yang panjang-panjang kan, rakaat maghrib 1 rakaat Yasin baca. Menggelatu, orang belakang tu Yasin baca. Oh, kecuali udah sepakat. Mentang-mentang dia habis 30 juz baca Al-Baqarah. 2 juz setengah. Yang belakang tu mengadui. Aduh, matilah awak ni nak. Kata dia. Lama dia tagak. Kalau anda mengulang hafalan itu di dalam salat sunat. Itu yang harus pahamkan. Ya. Ya berkata di sini walau dia bahasa Arab sekali wow, wah kalau dalam bahasa Arab artinya dan, wah bisa juga demi, wah kata dia, atau dia menguap, wah kata dia, ya kan? Tapi dia tidak niat, itu kan cuman bawaan mulut dia, wah kata dia kan, ada yang menggelota-gelota lagi, wah kata dia. Ada yang salat lagi, ada dah. Macam orang salat tu tengok. Apa pun ada di situ. Ada yang menguap dalam salat tu. Puasa dia kalau keluar suara tu salat betul. Itu dia. Apa ditimbul-timbul suara pula dalam salat gitu? Boleh seorang imam ibaratnya mendehem untuk melancarkan bacaan. Dehem tu isyarat juga tu. Contoh, ada anak nakal. Dia kalau dengar sama takut dia. Gitu kan? Ngerti dia, takut. Batal tu dehem tu. Karena dehem tu isyarat. Tapi kalau dehem adalah tujuan supaya dia bisa melanjutkan bacaan, karena musim batuk ni pula. Sini tinggal pula dengan londe dahak. Jadi supaya dia bisa melanjutkan. Berarti tujuannya untuk salat, maka tak apa-apa. Ya. Syarat. Demikian lagi jika ia berdehem-dehem. Itu baru tadi kita ceritakan dalam kitab ni. Atau menangis. Menangis dalam salat. Itu dia. Batal salat tu. Apa pun tidak nak menangis. Tapi kalau dia tiba-tiba membaca ayat solat, tujuh dia tidak menangis, terbawa so dia. Terbayang dia tentang masalah kematian. Dia ngerti pula bahasa Arab. Bacanya ayat tadi ingat mati dia. Meleleh matanya. Tapi tak ada suara pula. Tak ada gitu. Meleleh mata gini. Kalau air mata dah turun, biasanya air ingus pun ikut turun. Sepaket dia jalan tu. Habis itu julu-julu lidah. Kata dia. Turun pula kono air ingus sama air ludah tadi. Asin kata dia. Lomak-lomak asin, lomak-lomak manis terasa kata dia. Jadi lagu pula je dia. Batal karena dia menginyam itu. Kalau ditalan nah, kalau dia tiba-tiba begini dikumu-kumu aja dalam tu. Gitu. Lain pula lagi ya. Sama juga dengan maaf. Ini nanti cerita bab makan. Maaf, betul kalau ada makan di sini. Kita ni kan kadang ini kan musim batuk nih, dahak. Dahak ni keluar daripada gelanggang nih. Ya, keluar daripada rongga nih. Udahlah di mulut awak talan balik. Batal lah. Kenapa? Karena dianggap makan. Kalau dia macam sangkut-sangkut antara-antara
Boleh makan, payah. Ini kan lubang daripada tenggorokan tuh. Antara ndak keluar, antara ndak masuk, antara ndak keluar kan gitu. Awak talan belum. Tapi kalau udah keluar dia, lalu awak malas melepehkannya sini, awak makan batal karena dianggap makan. Samo gua dia makan, ibaratnya makan daging. Gigi dia nih nyangkut. Lagi sholat dimain kan ya daging deh. Di sini bolak lakat dah main. Rupa lepas cep kata dia. Wah, dikunyah. Makan tuh batal. Harusnya kalau begitu dikeluarkan, dilepehkan. Seperti itu ya. Atau mengeram. Wah, mengeram. Nanti cuma mengeram bunyi ayam tuh. Gitu. Mengeram. Atau berhembus dengan mulut. Itu dia. Berhembus dengan mulut. Atau dengan hidung. Dan banyak dan bersin. Jika nyata 2 huruf, dia bersin, ya. Tapi dia menyatakan. Kalau bersin dia tak sengaja, Hasim, gitu dia. Berarti tidak apa-apa, ya. Ada guru saya dulu, dia menguap, dia pakai hui, gitu dia. Itu samer. Apa ya? Hui, gitu dia. Itu udah ada apa sawo tuh. Itu salat tak boleh. Itu. Jadi bersin dia tujuannya nak manggil wa asim. Ada wa asim sama Hasim namanya. Hasim, gitu dia. Batal loh. Karena niat dia manggil si Hasim. Hasim, kata dia. Yo, kata dia. Dah. Atau satu huruf yang memberi paham. Memberi paham. Ada satu huruf memberi paham, ada tuh. Paham enggak orang kalau mendengar kata i itu? I itu kan huruf. Kalau nak mengatakan jijik, gitu dia kan gitu. Kalau menanda tanda tanya huruf apa? Oh. Itu dia. Kan gitu tuh huruf semua tuh. Gitu deh. Semua kan punya pengertian tuh. Itu batal tuh. Bahkan dimaafkan yang tersebut jika sedikit pada huruf. Kalau memang tak sengaja lah dia. Bersin tadi bukan tujuan dia ya, huruf. Udah itu lagi dikatakan di sini. Tatkala terkeras atasnya oleh yang tersebut dan jika nyata daripada 2 huruf pada tiap-tiap kali sekalipun. Bersalah-salahan jikalau banyak yang tersebut itu pada huruf dan nyata daripadanya 2 huruf atas 1 huruf yang memberi paham batallah salatnya. Melainkan apabila jadi penyakit yang melazimkan sekira-kira tiada suci daripadanya masa yang lulus salat padanya maka tidak batal. Ini kalau ini cerita tentang masalah dia menderita sakit. Ya, sakit. Kadang-kadang orang sakit kan meringis. Gitu ya. Tapi dia tetap lakukan sepanjang untuk lulus salat itu aja lah sampai makanya kan ada namanya salat bil bil marad. Salat jamak bil marad. Orang sakit boleh menyatukan salat Zuhur dia sakit, asar di jamaah boleh. Tapi tetap 4, bukan kosor. Kosor kan pagi. Tetap 4. Kalau menurut cerita Imam Nawawi pun gitu Kalau tak salah ingat saya kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab. Pesta itu kan suatu yang soing. Pesta kan bukan suatu yang soing. Maka dia tuh dianggap sebagai kesulitan. Itu kadangkala di kampung kita ini dibuat di jamaah. Bukan di kodo ya. Kodo doso. Jamaknya. Salat zuhur tu dia jamaah asalkan tak buat. Masalahnya sayang pula bodak tu. Muka dia kan banyak dempul lah. Dempul ni kan kalau dibuat nak salat asar, lama lagi kojo. Mendempul aja udah dekat-dekat setengah jam. Umpama begitulah. Jadi itu.
Maghrib gitu go. Diusai saat maghrib sama isya. Malam kan ada baju selayar lagi apa dan sebagainya. Maka di jamaah. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab ada tuh. Boleh dijamaahkan, tapi itu bukan yang soing. Tapi kalau tiap hari dia pula pesta kan suatu yang apa, tiap hari pesta, aduh aja pesta. Ini pesta, besok anak ada nomor 1 ulang tahun. Besok anak dia ada 10 ulang tahun aja tiap hari. Habis itu mencukur pesta go. Itu dah suatu yang tak apa lagi kan, dah kesoing kan macam super tu lah. Super deh bolak balik di sini ke Medan. Jamaah ya salat dia tu. Udah memang pekojon dia. Awak kan sesekali nama ada masyakkah, kesulitan pergi ke Medan. Bukan tiap hari ke Medan. Wah, kalau yang sekali ke Medan biasalah jamak. Oh, supir tu memang itu je kojo dia tiap hari. Udah tahu dia tempat titik-titik mana orang salat apa semua. Maka kadang kalau alasan aku tak bisa salat supir katanya. Belum lagi najis dan sebagainya. Bawa kain. Ya, bawa pakaian bersih. Kalau yang memang supir yang dia itu yang belajar, tetap juga dia akan mengupayakan ibadah kepada Allah. Kalau yang tidak ondak tu nama kambing bolak panjang janggutnya. Uang tak ondak banyak betul sahut dah. Yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah, yang begitulah. Aduh aja. Dah. Ini adapun jikalau berkata-kata ia di dalam salat dengan ketiadaan sengaja seperti terlanjur lidahnya macam orang latah, atau tiada ia ketahui akan haramnya, atau tiada dia diketahui akan dirinya di dalam sembahyang, maka jika sedikit perkataannya pada huruf yaitu 6 kalimah pada huruf atau kurang, tiada batal salatnya. 6 kalimah ini dalam bahasa Arab ibaratnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu 1, alhamdulillahi 2, rabbi 3, alamin 4, rabbi 4, alamin 5. Ya, 1 tambah lagi. Dalam bahasa Arab tu dia kalimat isim fi'il huruf. Kalau tu ucap dia 6, latah lebih batal. Ya, ibarat ada uak-uak udah tua latah. Pot copot pot copot. Udah banyak lah tu dah. Pot copot pot. Tapi kalau dia pot copot 5 masih bisa ada salat. Lanjut terus. Kalau tahu pula merepet panjang dia, tiba-tiba melotuplah tabung gas di luar atau ban bocor. Bup. Entah hapo-hapo kata kepala utak ayah kau meletup, kata dia. Kepala utak ayah kau meletup. Tambah lagi entah apa. Kalau 6 masih atau kurang masih bisa lah. Namun dia terlanjur. Itu ya. Itu cerita tentang berkata. Dan jika banyak perkataan pada huruf, yaitu lebih daripada 6 kalimat pada huruf, batal salatnya. Atau salatnya. Itu cerita tentang satu daripada bagian 11 tadi. Sikit kita ulas, ada yang belum apa kita lihat. Paslon, ini satu pasal bermula perempuan menyalahi akan laki-laki dalam salat pada beberapa perkara. Jadi perempuan sama laki-laki itu ada beda. Pertama dari segi aurat itu udah beda. Tata cara salat pun gitu juga. Maka sunat bagi laki-laki merenggangkan 2 sikunya daripada 2 lambungnya. Ya, ini siku, ini lambung. Ya, kalau apa ini kan kanan kiri, artinya sebetulnya ini kayak apa namanya ginjal itu ya. Lambung kan di sini. Cuman kalau di dalam fikih dia sebut dua-dua nih kanan kiri lambungnya dia. Jadi agak ronggang laki-laki. Siku ni ronggang dengan lambung, itu dah kita tahu. Jadi tidak sunnah itu ya. Jadi kalau salat tu merapat begini tak dapat sunat. Ini ulamanya ada dasar. Ya, bukan orang menulis kitab ni sesuka hendak hati dia. Kalau anda dapat banyak dasar, itu pergilah kepada kitab yang bosa-bosa. Contoh Majmu' Syarah Muhadzab gitu kan. Itu dibuat begitu tuh.
Kalau yang begini-gini tak jumpa. Dia cuma menjelaskan hasil aja. Contoh maaf. Aduh saya tengok Ustadz, aduh bahasa lama, udah tuh kenal tuh, cailah nanti sedih. Saya malas menyebut nama lengkap Kang Payah. Pokok bahasa lama lah dia. Jadi dia ditanya buat jemaah tentang masalah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah terpijak najis. Nah, terpijak najis. Kono najis, terpijak najis. Itu bagi dia itulah tak belajar fikih tadi. Kalau kita mana pula kalau pijak najis batal wudhu? Mengeluarkan najis dari jalannya apa batal wudhu? Kan gitu. Kalau bagi dia terpijak najis batal wudhu. Wah. Jadi dikatakan najis itu ada dua. Ini memang betul kalau najis itu dua dalam kitab gitu kok. Najis hisi sama najis maknawi. Najis hisi itu panca indera yang nampak. Najis maknawi itu itulah yang seperti hadas besar gitu kan. Najis juga tuh. Tapi tak nampak. Dia secara maknanya. Maka orang kafir itu juga dianggap najis akidahnya. Dia bukan nampak. Ya. Kata najis hisi itu gini. Najis panca indera najis nampak tuh. Dari kotoran hewan yang bertaring. Harimau. Yang tak boleh dimakan dagingnya. Bagi dia kalau yang boleh makan dagingnya tak apa-apa. Macam ayam kan tak bertaring. Itu kan aneh jadi. Termasuk bertaring ular, berak ular, berak manusia kan manusia bertaring katanya. Bersaing nih. Mak saya berpikir kalau sempat kono begitu dikatakan najis mughalazo pula, najis berat. Mana najis berat dia sama lah nih. Kalau ustaz itu berak berarti tiap hari dia bernyama dia. Keluar dari situ, itulah digolakkan buat orang siapa yang tak nak belajar fikih ni mencari dia asal-asal je dia. Karena produk fikih itu udah diuji metode udah dapat tuh. Maka tak bisa langsung ambil Quran, ambil hadis selalu keluarkan pemahaman, nggak bisa. Ada kajian ulama tentang itu. Wah, seperti itu ya. Nah. Dan direnggangkan perutnya daripada dua pahanya pada rukuk. Laki-laki ini disunatkan bisa rengganglah dua pahanya dengan perut ketika rukuk, jangan dekat. Jangan dekat. Tuh sunnahnya gitu. Kalau terlalu udah buncit gimana pula? Ustaz udahlah. Berarti dia tak dapat sunnah itu. Berarti harus olahraga lah Ustaz biar dapat sunnah atau biar hilang buncit. Itu salah lah pula. Tidak dia olahraga. Tak ada dia olahraga itu salah. Penting dia salat. Dan sujudnya begitu gue sujud. Yang pula tersindi pula ini kitab nih. Umat Islam ini suhu gitu dia bisa belai koncang. Mana tahu nanti ada orang kafir ngajak perang. Karena kalau yang tak bisa lagi koncang ketinggalan, kau udah tombak. Tapi masuk itu tuh mungkin udah jauh sekarang. Masih untung lah Ustaz. Bosa badan yang penting nak salat gitu ya kan. Karena badan manusia ini ada kalau dia udah berumah tangga makmur mau tagap dia. Ustaz tak mau buncit mana? Berarti kurang makmur lah Ustaz nih. Wallahu alam. Dan dinyaringkan pada salat yang nyaring itu hukum laki-laki. Dan aurat laki-laki antara pusat dan lutut itu bedonya, dan apabila mengenai akan dia sesuatu di dalam salat hendaklah mengucap subhanallah, sama ada sesuatu itu harus atau sunat atau wajib atau haram atau makruh, seperti ia azan kepada seorang pada masuk kampung dengan kampung dan seperti menjagakan imamnya apabila lupa. Jadi ini maksud kalau bukan azan nih, izin kepada seorang pada masuk kampung. Jadi rupanya kalau menurut kitab nih, kalau ucapan subhanallah itu ya
dan apabila mengenai akan dia sesuatu dalam salat hendaklah mengucap subhanallah. Sama ada sesuatu itu harus atau sunat atau wajib atau haram atau makruh. Jadi kalau ia izin kepada seorang pada masuk kampung, ucapan tasbih ini kan suatu yang lazim tuh. Asal masuk tengok subhanallah gitu, masuk kampung gitu juga. Tapaten belah kampung tuh. Dalam salat begitu kok untuk mengingat imam. Tak imam tu tidur, entah lupa. Mau dalam salat tu kadang sejurus begitu tuh. Oh, buka puasa tu karena makan kenyang, mata melep. Dan seperti menakutkan orang buta atau umpamanya yang hendak jatuh di dalam kebinasaan. Orang buta menakutkan mengingatkan. Ucapan mengingatkan subhanallah. Subhanallah itu bukan upah dalam salat aja. Subhanallah kata gitu dah. Ada orang belangga, subhanallah kata. Allahu Akbar, Allah Maha bosa lah terus. Bosa terus bambang terus muko. Zikir dia belangga dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu biasanya takbir hendak berjihad. Takbir, Allahu Akbar. Tak ada itu subhanallah. Kalau ibaratnya dia agak apa kan? Ada belangga. Subhanallah kata. Maha suci Allah kata kan. Biasa orang banyak Allahu Akbar. Saya pun kadang Allahu Akbar. Apa tak tambah tagap luko. Allah Maha besar kata. Luko tak tambah bosa. Patakeo, palo bocor, bibi mencucu, gigi patah. Oh itu lagi dikatakan di sini dan seperti itu tadi udah. Atas menilik kepada suatu yang makruh, menilik kepadanya. Subhanallah bana kau ni, upo dia makan durian, sadap durian tu, lopuk lopak. Makan durian tu makruh karena bau yang ditimbulkan. Subhanallah betul makan durian kau ni ya. Temu rokok lopuk lopak so. Subhanallah gokok ni ya. Ini kalau bisa sambung ni mau sampai panjang untuk Sungai Bejangkar ya. Wow. Oleh itu lagi dikatakan demikian lagi dan disyaratkan bahwasanya qasad zikir serta pada tiap-tiap kali tasbih seperti tiada batal salatnya. Jadi kalau dimaksudkannya zikir maka tidak batal salat zikir. Tapi kalau di tengah ayat batal, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah. Kata dia umpama baca salat batal. Karena seakan-akan dia nambah ayat. Yang bisa itu ibaratnya setelah habis daripada Fatihah ni tadi. Kan gitu. Boleh. Tak batal tuh. Kalau niat dia adalah zikir. Sekian sampai situ aja. Kita hanya membahas beberapa. Kalau ada tanya, ada berapa lama lagi? 5 menit lagi? 10? Kita buka dengan tanya jawab. Sekian ada tanya, dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada nak tanya? Ada? Ketua nak tanya, ketua.